Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mari belajar biologi bersama Asi Susiati. Pada kesempatan pembuatan video kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang sistem gerak. Pada pembahasan sistem gerak ini nanti akan saya bedakan menjadi dua pokok atau dua pokok materi atau dua tema. Tema yang pertama yaitu tentang rangka dan tulang. Dan tema yang kedua yaitu tentang otot. Rangka dan tulang merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Rangka dan otot membentuk yang namanya sistem gerak. Kita bahas satu persatu ya. Nah, pada rangka dan tulang ini nanti akan saya buat dua sesi video atau dua bagian ya video. Yang pertama nanti akan saya bahas 4 subpokok dan pada video yang kedua juga akan saya bahas 4 subpokok. Pada video yang pertama kali ini untuk rangka dan tulang yaitu yang akan dibahas adalah pertama adalah fungsi tulang. 2 yaitu ossifikasi. Ketiga yaitu struktur tulang. Keempat yaitu bentuk tulang. Kita bahas satu-satu ya dari fungsi rangka dulu. Yang pertama atau yang A yaitu fungsi rangka. Fungsi rangka bagi tubuh yaitu yang pertama adalah memberi bentuk dan postur tubuh. Yang kedua yaitu menjadi tempat melekatnya otot rangka atau otot lurik. Yang ketiga melindungi organ-organ dalam contohnya jantung dan paru-paru. Membentuk alat gerak bersama dengan otot dan sistem saraf. 5. Menjadi tempat penyimpanan mineral seperti kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Yang keenam, menjadi tempat pembentukan sel-sel darah, yaitu sel darah merah dan sel darah putih, serta membentuk keping darah. Disebut juga dengan hematopoiesis. Terjadi di sumsum tulang merah atau sumsum merah tulang. Kemudian, menjadi tempat penyimpanan energi yaitu berupa lemak yang tersimpan di dalam sumsum kuning tulang. Dan yang terakhir yaitu memiliki fungsi imunologis yaitu menghasilkan sel-sel limfosit B dan limfosit T yang menghasilkan antibodi dan membantu pertahanan terhadap infeksi dan ini terjadi di sumsum tulang. Bagian yang kedua yaitu proses pembentukan tulang atau ossifikasi. Ossifikasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ossifikasi intramembran. Ossifikasi intramembran adalah proses pembentukan tulang secara langsung atau ossifikasi primer. Ossifikasi ini dilakukan dengan cara mengganti jaringan penyambung padat dengan garam-garam kalsium untuk membentuk tulang. Ossifikasi primer banyak terjadi pada tulang pipi, penyusun tengkorak. Proses ini berlangsung pada minggu ke-8 masa kehidupan janin. Jadi berada pada janin. Prosesnya, tahapannya yaitu yang pertama adalah sel mesenkim bentuk bintang berdiferensiasi menjadi osteoblast. Kemudian osteoblast mensekresikan matriks organik yang belum mengapur, disebut dengan osteoid. Osteoid mengalami pengapuran melalui pengendapan garam-garam tulang. Di sekeliling osteoblast terbentuk lakuna dan kanalikuli. Osteoblast membentuk lapisan-lapisan matriks baru, tulang semakin tebal. Osteoblast terpendam dalam matriks atau disebut dengan osteosit. Osteosit terisolasi dalam lakuna dan berhenti menyekresikan zat interseluler, sehingga terbentuklah tulang. Proses ossifikasi yang kedua yaitu ossifikasi endokondrium atau ada juga buku yang menyebut dengan ossifikasi endokondral. Ossifikasi endokondrium atau disebut juga dengan ossifikasi intrakartilago adalah proses ketika tulang rawan diganti oleh tulang keras. Ossifikasi ini terjadi pada tulang pipa dan menyebabkan tulang bertambah panjang. Pusat ossifikasi primer terbentuk di bagian diafisis tulang panjang. Nah, tahapan dalam ossifikasi endokondrium dapat dilihat pada bagian berikut. Perikondrium yang melingkari bagian pertengahan diafisis
menambah jumlah pembuluh darahnya sehingga bersifat osteogenik. Kondrosit melakukan proliferasi sehingga jumlahnya meningkat, selnya membesar dan berubah menjadi osteoblas. Matriks kartilago mulai mengalami pengapuran melalui proses pengendapan kalsium fosfat. Kemudian perikondrium berubah menjadi periosteum. Terbentuk cincin periosteum di sekeliling diafisis tulang rawan. Kondrosit mengalami degenerasi dan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan matriks kartilago. Kuncup periosteum yang berisi osteoblas masuk ke dalam spikula kartilago yang mengapur melalui ruang yang dibentuk oleh osteoklas. Osteoblas meletakkan zat-zat tulangnya pada spikula kartilago yang mengapur. Terbentuknya proses osifikasi primer disebut diafisis. Faktor-faktor yang memengaruhi osifikasi. Yang pertama adalah faktor genetik. Contohnya adalah tinggi badan anak yang mengikuti tinggi badan orang tuanya. Yang kedua adalah faktor nutrisi. Nutrisi yang banyak mengandung vitamin A, vitamin D, protein, kalsium, dan fosfat. Faktor hormonal seperti STH, tirokalsitonin, paratiroid, tiroksin, estrogen, dan androgen itu juga mempengaruhi proses osifikasi. Faktor sistem saraf, contohnya penyakit poliomyelitis yang terjadi karena serangan virus terhadap sistem saraf sehingga tulang tidak berkembang. Berikutnya kita bahas yaitu struktur tulang. Struktur tulang keras sebagai penyusun utama rangka tubuh terdiri atas beberapa lapisan. Lapisan-lapisan tersebut dari arah luar ke dalam adalah yang pertama, periosteum. Adalah lapisan terluar tulang keras yang tersusun dari jaringan ikat fibrosa di bagian luar dan lapisan osteoblas di bagian dalam. Yang kedua yaitu tulang kompak, merupakan lapisan yang teksturnya padat, halus, sedikit berongga, dan sangat kuat. Yang ketiga yaitu dari luar ke dalam, yaitu tulang spons, merupakan lapisan yang teksturnya berongga dan berisi sumsum merah. Yang keempat yaitu endosteum, yang merupakan lapisan yang tersusun dari jaringan ikat areolar vaskuler yang melapisi rongga sumsum. Dan yang terakhir yaitu sumsum tulang, merupakan lapisan tulang yang paling dalam. Sumsum tulang berbentuk seperti jeli dan berfungsi untuk memproduksi eritrosit atau sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit. Pembahasan berikutnya yaitu yang terakhir pada video ini yaitu bentuk tulang. Bentuk-bentuk tulang yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa terdapat pada tulang lengan atas, tulang paha, dan lain sebagainya. Di sini ada bagian epifisis yaitu ujung tulang, ada diafisis yaitu bagian tengah tulang, dan ada cakra epifise yang berada di antara epifisis dan diafisis. Tulang pipi bentuknya pipi di sini meliputi ada contohnya yaitu tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Dan di sini contohnya yaitu tulang pada rahang ya. Terus tulang pendek. Tulang pendek contohnya yaitu pada pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Yang ini yang pendeknya ya. Kemudian tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan contohnya yaitu tulang ruas-ruas tulang belakang. Dan tulang yang terakhir adalah bentuk tulang sesamoid, yaitu yang terdapat pada tempurung lutut atau patella. Terima kasih telah menonton video kali ini. Insya Allah pada video yang akan datang saya akan membahas tentang rangka aksial, rangka apendikuler, persendian, gangguan pada tulang dan sendi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe-nya serta share ke teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.